Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ikdam Ramadan Fadilah dengan NPM 21132440002 dan rekan saya. Almiras Abdul Munir dengan NPM 21132444001. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan jurnal referensi manajemen dan bisnis dengan menerapkan metode TOPSIS. Adapun agenda pembahasan dalam presentasi ini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya. Agenda di sini kita akan mempresentasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, kami akan memulai dari latar belakang, lalu konsep dasar SPK dan TOPSIS, pemaparan kriteria dan data terhadap perhitungan, hasil, dan peringkat, dan yang terakhir dilanjutkan dengan demo program. Oke, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari sistem ini beranjak dari permasalahan bahwa memilih jurnal referensi bukanlah hal yang mudah gitu kan. Jika dilakukan secara manual, seringkali terdapat faktor-faktor yang saling bertentangan begitu. Misalnya, sebuah jurnal mungkin sangat relevan topiknya, namun bukan terbitan terbaru, atau jurnal tersebut memiliki citasi yang sangat tinggi namun berbayar dan sulit diakses serta bahasa internasionalnya cukup menyulitkan para pembaca. Nah, dengan melakukan perbandingan manual antar banyak jurnal tersebut, akan sangat memakan waktu dan beresiko sangat subjektif, begitu kan? Nah, lalu terkait apa sih solusi yang akan kami eh, jelaskan, maka akan dibahas oleh rekan saya. Untuk mengatasi masalah tersebut, di sini SPK hadir untuk solusi dengan beberapa alternatif berdasarkan banyak kriteria sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih terukur, objektif, dan konsisten. Dalam sistem ini, kami mengimplementasikan metode TOPSIS. Prinsip dasar TOPSIS adalah alternatif terbaik harus memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Metode ini kami pilih karena perhitungannya relatif sederhana dengan transparan, mampu menggabungkan kriteria, benefit, dan cost secara bersamaan, serta menghasilkan skor akhir dalam rentang 0 hingga 1 yang sangat mudah untuk dibandingkan. Oke, selanjutnya dapat dilihat ada 5 kriteria penilaian yang kami gunakan dengan total bobot bernilai 1, gitu kan. Kita lihat di sini C1 bertipe benefit dengan bobot 0,30. Lalu C2-nya itu adalah tahun terbit dengan tipenya sama benefit, lalu bobotnya 0,20 gitu. Lalu ada C3. C3 ini kriterianya adalah jumlah citasi gitu kan dengan tipe benefit dan bobotnya itu adalah eh, deng- dan jumlah bobotnya itu adalah 0,20. Lalu ada C40 di mana ini C4 ini adalah biaya akses. Dan ini adalah satu-satunya kriteria yang bertipe cons gitu dengan bobot 0,15. Jadi semakin kecil biayanya semakin baik gitu. Lalu C5 yang mana ini kriterianya adalah kemudahan bahasa dengan tipenya benefit dan bobotnya itu 0,15. Nah, lalu untuk daftar alternatifnya adalah kami menggunakan 10 judul jurnal sebagai studi kasus di presentasi ini. Data tersebut dapat dilihat pada tabel layar, di mana setiap jurnal itu dari A1 hingga A10 telah diberikan nama penilaian awal pada skala 0 hingga 1 untuk kelima kriteria gitu kan. Nah, lalu untuk tahapan perhitungannya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengolah matrik data tersebut, program kami menjalankan 5 tahapan. Yang pertama itu normalisasi, menyamakan skala tiap kriteria dengan rumus pembagian terhadap akar kuadrat dan jumlah kuadrat. Lalu kedua ada pembobotan, yaitu mengalihkan matrik normalisasi dengan bobot kriteria. Selanjutnya yang ketiga solusi ideal, yaitu menentukan titik terbaik A plus dan titik terburuknya A min. Yang keempat adalah jarak, yaitu menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal tersebut. Yang kelima nilai preferensi,
menghitung skor akhir setiap jurnal. Berdasarkan proses komputasi tersebut, sistem menghasilkan perangkat akhir sebagai berikut. Jurnal A10 yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Transportasi Bisnis Modern terpilih sebagai rekomendasi teratas, disusul oleh eh, alternatif A1 di posisi kedua, lalu A8 di posisi ketiga, lalu seterusnya. Oke, dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari tugas ini adalah metode Topsis telah berhasil mengurutkan 10 alternatif jurnal berdasarkan 5 kriteria secara objektif. Selain itu, program yang kami rancang memungkinkan nilai bobot maupun data alternatif untuk diubah secara fleksibel, sehingga aplikasinya dapat dipakai ulang untuk kasus pemilihan yang lain. Nah, sebagai penutup presentasi teoritis ini, kami memohon izin untuk menampilkan demo singkat dari aplikasi web interaktif yang telah kami kembangkan sebelumnya, yang mana, nah, di sini berikut adalah tampilan antarmuka program kami, ya. Ibu dapat melihat form input untuk data alternatif, maaf, form input data alternatif. Ini satu, kita contohkan ke satu, list satu. Nah, data alternatif ini dan bobot gitu kan. Ini ada data alternatif, ini bobot. Ini bobot. Jika kami jalankan perhitungannya, di sini ada tampilan proses dan hitung peringkat. Nah, jadi jika kami jalankan perhitungannya, sistem akan langsung menampilkan tabel hasil dari proses normalisasi hingga nilai akhir dan peringkatnya secara otomatis gitu kan. Misal di sini sudah terisi eh, data alternatifnya, di sini juga sudah terisi kriteria dan bobot penilaian. Jika kita klik, maka secara otomatis peringkatnya akan muncul. Jadi di sini ada A10 adalah peringkat pertama, peringkat keduanya adalah A2 dengan judul jurnalnya itu Kepemimpinan Transformasional, nilai presensinya 0,7472, kita ambil aja 0,74. Lalu peringkat ketiganya adalah 8, sesuai dengan apa yang sebelumnya dijelaskan gitu. Nah, demikian mungkin presentasi dan demonstrasi program sistem pendukung keputusan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.